A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Istri Lawan Selingkuhan. Cerita ini ditulis oleh Resti Anjayani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Suara dering ponsel berbunyi mengalihkan perhatianku. Aku mengambilnya, dan saat kulihat di layar, ternyata itu pesan singkat dari Mbak Sari. "Gimana hari pertamamu di sana? Semua baik-baik saja kan?" Dek, bukannya dia ada di kamarku. Kenapa dia mengirimku pesan singkat seperti ini? "Maksud Mbak apa? Mbak kan sedang ada di sini bersamaku." Kubalas pesan singkat itu. "Kamu ngomong apa sih, Alia? Mbak kan sudah pulang tadi siang." Kembali Mbak Sari membalas pesanku. Tubuhku gemetar mendengar jawaban pesan dari Mbak Sari. Kalau dia ada di rumah, lalu wanita yang sedang bersamaku sekarang siapa? Aku langsung memencet nomor telepon Mbak Sari, lalu menghubunginya. Dia langsung mengangkat telepon dariku. "Halo Alia," terdengar suara Mbak Sari di balik telepon. Jantungku berdegup kencang. Siapa wanita ini? Refleks aku menjatuhkan ponsel yang kupegang karena takut. "Aku mau keluar, Mbak. Di sini panas," ucapku pada perempuan yang mirip Mbak Sari itu. "Di sini panas, atau kamu sudah tahu?" jawabnya dengan suara mengerikan, lalu tersenyum menyeringai. Seketika aku langsung berlari dari kamarku karena sangat ketakutan. Namun saat aku ingin membuka pintu kamarku itu ternyata terkunci rapat. "Tolong!" aku berteriak sekencang mungkin. Sosok wanita itu merangkak menaiki dinding. Badannya berubah berwarna hitam seperti habis terbakar. Darah hitam yang berbau busuk menetes dari mulutnya yang lebar. "Apa yang kau inginkan? Siapa yang mengirimmu padaku?" tanyaku sambil meraih gagang pintu. "Penderitaanmu," pekik sosok tersebut. Berdiri dengan cepat, kemudian berlari ke arahku. "Astagfirullah, ya Allah!" teriakku sebelum tak sadarkan diri karena rasa takut yang menjalar memenuhi diriku. Peristiwa ini membuatku semakin yakin bahwa aku memang telah diguna-guna. Aku terbangun dalam keadaan sedang berbaring di atas ranjang tempat tidurku. Sepertinya ada seseorang yang telah memindahkanku semalam. Aku memegangi kepalaku yang terasa sakit akibat benturan saat tubuhku ambruk menyentuh lantai. Seorang perawat masuk ke dalam kamarku. "Mbak Alia sudah bangun. Bagaimana keadaannya sekarang?" tanyanya sambil tersenyum. "Saya baik-baik saja. Saya mau pulang," jawabku. "Mbak Alia pasti akan pulang, tapi nanti setelah Mbak Alia sembuh." "Saya tidak sakit. Jadi untuk apa saya di sini? Saya bukan orang gila," ucapku yang merasa jengah dengan keadaan yang menimpaku. Perawat itu hanya tersenyum menanggapi perkataanku.
Semalam kalau saya boleh tahu, kenapa Mbak Alia bisa tertidur di lantai? Tanyanya kembali. Semalam gerah, makanya saya tidur di lantai. Jawabku berbohong. Percuma aku mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, karena tidak akan ada yang mempercayainya. Mereka hanya akan menganggapku berhalusinasi atau kehilangan akal. Aku harus berjuang sendiri mengatasi permasalahanku ini dan segera membuat perhitungan pada Lisa. Seandainya terbukti bahwa dialah yang membuatku begini. Perawat itu memberiku makan, lalu memberikan obat untukku minum. Setelah itu, aku diperbolehkan berjalan-jalan di area taman rumah sakit jiwa untuk melepaskan rasa jenuhku. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku akan melihat-lihat ke area sekitar dan mencari cara agar bisa kabur dari sini. Aku berjalan-jalan, seolah melihat-lihat yang ada di sini. Beberapa pasien di sini mendekatiku. Ada yang menertawakanku dan ada juga yang memarahiku. Entah apa yang ada di pikiran mereka, namun aku memakluminya. Mungkin saja mereka tidak sepenuhnya kehilangan akal. Mereka hanya butuh dimengerti. Setelah mencari celah agar bisa melarikan diri, ternyata penjagaan di sini cukup ketat, membuatku merasa harus mencari cara lain agar bisa keluar dari sini. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya aku teringat pada Puji. Dia salah satu teman baikku, meski kami jarang bertemu. Aku berpikir untuk meminta bantuannya agar bisa mengeluarkanku dari sini. Dia orang kaya dan mempunyai pengaruh yang cukup besar, sehingga dengan mudahnya dia bisa mengeluarkanku dari sini. Aku masuk ke dalam kamarku untuk menelpon setelah meminta izin pada perawat. Nomor Puji masih tersimpan di kotak ponselku. Aku langsung menekan dan menghubunginya. Halo Puji. Iya, ada apa Alia? Kamu lagi sibuk nggak? Aku butuh bantuan, kataku tanpa basa-basi. Enggak kok, memangnya ada apa? Sekarang aku ada di rumah sakit jiwa. Aku ingin keluar dari sini. Aku butuh kamu untuk menjaminku. Rumah sakit jiwa? Memangnya kamu kenapa Al? Tanya Puji kaget. Panjang ceritanya, tapi aku gak gila kok. Hanya saja Mbak Sari salah paham padaku. Aku mohon datang ke sini dan minta pada dokter agar mengeluarkanku dari sini. Aku mohon, ucapku yang terus memohon. Gimana ya Al? Aku takut salah kalau mengeluarkanmu dari sana tanpa sepengetahuan keluargamu, jawab Puji ragu. Aku mohon, aku janji kamu tidak akan mendapatkan masalah karena telah membantuku, kataku bersungguh-sungguh. Akhirnya setelah merayu Puji cukup lama, dia pun bersedia membantuku. Singkat cerita, hari ini aku bisa keluar dari rumah sakit jiwa berkat Puji tanpa sepengetahuan keluargaku. Aku sengaja merahasiakannya dari Mbak Sari karena dia pasti akan tetap menyuruhku untuk berada di sini jika mengetahuinya. Puji mengajakku ngobrol di sebuah restoran untuk menanyakan keadaanku yang bisa sampai masuk rumah sakit jiwa. Kenapa kamu bisa masuk ke sana Al? Apa yang terjadi padamu? Tanya Puji merasa iba. Gara-gara perpisahanku dengan Mas Haris, Mbak Sari merasa aku membutuhkan perawatan mental karena telah melalui masa-masa berat dalam hidupku, jawabku. Sabar ya Al,
mengenai video viral itu. Aku memang sudah melihatnya. Tak kusangka suamimu bisa menyia-nyiakan wanita secantik kamu. Gak apa-apa Ji, aku sudah menerimanya dengan ikhlas kok. Tapi ada satu masalah lagi. Apa? Aku butuh uang untuk ongkos pergi ke rumah si bajingan itu. Anakku dibawa olehnya. Aku ingin membawanya pulang. Masalah itu kamu tenang saja Al. Aku antarkan kamu ke sana saja ya. Akhirnya Puji juga bersedia mengantarkanku pergi ke rumah Mas Haris. Dia hanya mengantarkanku sampai gerbang rumah, lalu memberiku uang untuk ongkos pulang. Tak lupa kuucapkan terima kasih pada Puji karena telah bersedia membantuku. Kini aku berdiri mematung di depan rumah Mas Haris yang tampak sepi. Tak berpikir panjang lagi, aku langsung memencet bel rumah. Setelah menunggu beberapa saat, seorang wanita parubaya keluar membukakan pintu. Maaf, Mbak mau cari siapa? Tanyanya. Saya Alia. Saya kesini mau mencari anak saya Tasya. Dia ada di sini kan? Tanyaku. Mendengar nama Tasya, wanita parubaya itu tampak kaget. Mbak benar, ibu kandungnya Non Tasya? Tanyanya ketakutan. Iya, memangnya kenapa? Di mana dia? Tolong panggilkan, ucapku cemas. Non Tasya tidak ada di rumah Mbak, ucapnya sambil menunduk seperti merasa bersalah. Apa? Memangnya kemana anakku? Pembantu rumah Mas Haris yang bernama Piati mengatakan bahwa Tasya tidak ada di rumah itu. Memangnya anak saya dibawa kemana Bi? Tanyaku tersentak kaget. Non Tasya dibawa ke rumah sakit semalam. Jawaban Piati membuatku mendadak lemas. Sudah kuduga akan terjadi sesuatu pada anakku. Firasat seorang ibu tidak pernah salah. Memangnya Tasya sakit apa? Dia dibawa ke rumah sakit mana? Tanyaku meninggikan suara. Saya nggak tahu Mbak, jawabnya. Mendengar jawaban Piati yang tidak jelas, membuatku langsung menerobos masuk ke dalam rumah Mas Haris. Piati berusaha mencegahku, namun aku berhasil lolos. Tunggu Mbak, jangan masuk ke dalam, cegahnya. Haris dan Lisa di mana? Tanyaku dikuasai rasa amarah. Mereka berdua tidak ada di rumah Mbak. Aku terus masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu keberadaan mereka. Namun ternyata benar, rumah itu nampak sepi. Anak saya sakit apa Bi? Sebelum datang ke sini, dia baik-baik saja. Apa yang telah dilakukan mereka berdua pada Tasya? Tanyaku pada Piati. Piati terdiam, namun wajahnya tidak dapat berbohong. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saya mohon Bi, tolong jawab pertanyaan saya. Piati tinggal di sini 24 jam penuh. Pasti tahu apa yang terjadi pada anak saya. Ucapku berurai air mata. Saya takut Mbak, jawabnya memelankan suaranya sambil menengok ke kiri dan ke kanan. Takut? Apa yang Piati takutkan? Saya akan memberitahu semuanya, asal Mbak Alia tidak mengadukan bahwa saya yang memberitahu ini pada Mas Haris dan Mbak Lisa. Saya masih membutuhkan pekerjaan ini, tapi saya juga tidak bisa tenang
karena selalu dihantui rasa bersalah, jawabnya dengan gugup. Memangnya apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan terhadap anak saya Tasya? Rasa penasaranku sudah membumbung tinggi. Piyati menuntunku berjalan menuju sebuah ruangan di dekat dapur, lalu menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkanku. Ketika memasuki ruangan itu, tercium bau yang sangat busuk, membuatku ingin segera keluar dari sana. Piyati masuk, lalu membuka sebuah lemari. Di sana ada sebuah nampan yang berisi daging ayam yang sudah dikerubuti belatung. Apa-apaan ini, Bi? Tanyaku kesal. Mbak Lisa dengan sengaja selalu memberikan daging ayam yang sudah busuk ini pada Non Tasya. Dia memaksanya untuk memakannya. Seketika darahku terasa mendidih saat mendengar penuturan Piyati yang mengatakan bahwa Tasya telah diberikan makanan yang tidak layak oleh Lisa. Lebih dari tidak layak, bahkan sangat menjijikan dan tidak berperi kemanusiaan. Maafkan saya, Mbak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya takut karena telah diancam olehnya. Non Tasya pun tidak berani mengadu pada ayahnya karena telah diancam oleh Mbak Lisa, ungkapnya lagi. Kemarahanku memuncak. Ini lebih menyakitkan dari apapun yang terjadi dalam hidupku. Anakku yang malang telah mendapatkan perlakuan yang kejam dari manusia yang berhati iblis. Aku pun semakin yakin bahwa Lisalah yang telah mengirimkan guna-guna itu padaku. Aku tidak dapat menerima ini semua. Aku akan membalas semua perbuatan Lisa bagaimanapun caranya. Saya akan melaporkan perbuatan Lisa ini pada polisi. Saya mohon Piyati bersedia menjadi saksi. Ini semua sudah di luar batas kewajaran manusia. Coba bayangkan bagaimana hancur dan sakit hatinya saya jika ini ada di posisi Piyati. Kejahatan Lisa tidak bisa dibiarkan, kataku memberi arahan pada Piyati. Tiba-tiba suara bantingan pintu mengagetkan kami berdua. Perempuan jalang itu sudah pulang ke rumah dan mendapatiku sedang berbicara dengan Piyati. Mau apa kamu kesini, hah? Bentak Lisa. Kedatangan Lisa yang berada di hadapanku membuat emosiku terpancing seketika. Aku berdiri, lalu berlari menghampirinya dan menjambak rambutnya dengan kasar hingga dia meringis kesakitan. Hei gila, lepaskan aku, teriaknya. Berani kau menyakiti anakku? Sekarang rasakan ini, teriakku, lalu menampar wajahnya berkali-kali sampai dia jatuh terjungkal ke belakang. Kini aku bagai kesetanan, menyiksa Lisa tidak ada ampun. Lepaskan aku, atau aku akan membuatmu menderita lebih daripada ini. Kembali dia mengancamku. Mendengar ancamannya membuatku semakin muak. Kembali aku menampar wajahnya, membuat darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Piyati yang panik melihat kami berkelahi justru pergi meninggalkan kami berdua yang sedang bergulat. Saat kami sedang berguling ke kanan dan ke kiri, mencoba mencekik satu sama lain, tiba-tiba saja Mas Haris datang lalu memisahkan kami. Berhenti, kalian ini apa-apaan sih? Bentaknya. Lisa yang sudah babak belur
mulai memainkan dramanya. "Wanita gila ini, Mas. Dia datang ke rumah kita lalu menyerangku. Si pelacur yang sudah main dukun ini hampir membunuh anak kita, Mas. Dan kamu malah diam saja." "Dia bohong, Mas. Wanita ini sudah tidak waras. Justru dia datang ke sini untuk membunuhku." Mas Haris terlihat kebingungan saat aku dan Lisa terus saja berbicara, saling membela diri tanpa memberi kesempatan Mas Haris berbicara. Lisa langsung mendorong tubuhku hingga tercerembab jatuh ke lantai. Sementara aku yang sudah dikuasai kemarahanku mempunyai kekuatan lebih besar untuk bangkit lalu kembali menyerang Lisa. Melihat hal itu, Mas Haris langsung memegangiku, mencoba melerai pertikaian di antara kami. Hal itu memberi kesempatan Lisa berlari lalu membawa pisau yang ada di dapur dan aku merasa ada sesuatu yang menusuk tubuhku. Aku langsung terdiam, merasakan sakit dan perih yang teramat di punggungku. "Aku tidak akan pernah memaafkan kalian," ucapku terbata-bata. Mas Haris langsung memegang tubuhku yang rasanya melemah. Tak lama kemudian, aku pun ambruk di pelukan Mas Haris. Lisa berteriak histeris saat menyadari kejahatan yang telah dia perbuat. "Lisa, kaulah yang sudah gila!" teriak Mas Haris sambil memegang kepalaku yang terkulai di lantai. "Bagaimana ini, Mas? Aku tidak sengaja melakukannya," ucapnya panik. "Kita harus membawa Alia ke rumah sakit sekarang juga." "Tidak, jangan lakukan itu, Mas," tolak Lisa. "Alia terluka. Kita harus membawanya ke rumah sakit sebelum lukanya bertambah parah." "Jangan, Mas. Aku mohon. Jangan bawa dia ke rumah sakit. Aku tidak mau dipenjara. Alia pasti akan melaporkanku ke polisi kalau dia sadar." Lisa memohon pada Mas Haris. Mas Haris sangat kebingungan menghadapi situasi ini. Di satu sisi aku adalah ibu dari anaknya, namun di sisi lain, sekarang Lisa adalah istrinya. "Ingat, Mas, aku ini istrimu sekarang. Jadi kamu harus mendukung dan menyelamatkanku." "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lisa terdiam untuk berpikir sejenak. "Bagaimana kalau kita hanyutkan saja Alia ke sungai atau buang ke hutan, lalu kita tinggalkan dia? Tidak akan ada yang menemukannya di sana." "Tidak. Kalau sampai orang lain atau polisi menemukannya, kita tetap akan dipenjara." "Tidak ada yang akan menemukan Lisa, Mas. Dia pasti akan mati di sana dan mayatnya akan membusuk." Mas Haris menatap darah yang melumuri tangannya. Lalu dia meremas rambutnya dengan kasar. Dia seperti orang linglung. Hati kecilnya menolak mentah-mentah permintaan Lisa. Namun dia tidak bisa berbuat apapun. Dua orang sejoli itu kini mengangkat tubuhku, lalu memasukkannya ke dalam mobil yang terparkir di garasi. Mereka merencanakan perbuatan jahat mereka untuk segera membuangku, untuk menyembunyikan kebusukan mereka. Mas Haris dan Lisa duduk di depan mobil, lalu memacu kendaraan dengan perasaan gelisah. Sementara aku dibiarkan terlungkup di belakang mobil dengan ditutupi selimut. Sekitar 2 jam perjalanan, mereka tiba di tempat yang dituju. Sebuah jembatan yang di bawahnya terdapat
sungai yang mengalir. Mas Haris turun dari mobil untuk memperhatikan keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, malam itu mereka mengangkat tubuhku lalu menceburkannya ke sungai. Kehendak Tuhan pun terjadi. Saat tubuhku tercebur air, aku mulai tersadar. Secara perlahan, aku berenang ke tepi sungai. Sementara Mas Haris dan Lisa buru-buru pergi setelah menceburkanku karena takut ada orang yang curiga dan mengetahui aksi jahat mereka. Keadaan sekitar yang gelap karena sudah malam, serta mereka yang langsung buru-buru pergi, membuatku berhasil menyelamatkan diri tanpa sepengetahuan mereka. Di tepi sungai, ternyata ada seorang bapak-bapak yang sedang melintas. Aku pun berteriak minta tolong, meski dalam keadaan lemah. Syukurlah, bapak yang melintas tadi berhati mulia dan langsung membantuku menepi. Bapak itu berlari, memanggil beberapa warga sekitar bantaran sungai. Lalu aku dilarikan ke klinik terdekat. Mayat siapa ini? Dia belum meninggal. Dia masih hidup. Nafasnya juga masih terasa ada. Cepat, bantu dia sebelum dia mati. Saat dilarikan ke klinik terdekat, kesadaranku menurun dan semuanya kembali gelap. Dokter dan perawat segera melakukan tindakan. Pendarahan terjadi pada area bekas penusukan. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Namun pikiranku dan ingatanku tetap tertuju pada mereka meski tidak sadarkan diri. Dendam di hatiku begitu membara, memberiku kekuatan untuk segera bangun, untuk membalas perbuatan keji Lisa dan Mas Haris padaku, terutama pada anakku yang tidak berdosa. Singkat cerita, sekitar 6 jam berada dalam kondisi kritis, antara hidup dan mati. Akhirnya Tuhan memberikan keajaiban agar aku tetap hidup. Tubuh yang terasa ringkih setelah menerima penderitaan dan penyakit yang aneh, tidak sedikit pun mengurangi tekad dan semangatku untuk tetap hidup. Aku tidak akan pernah mati dengan tenang sebelum mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih menyakitkan daripada aku yang terima, sehingga nafas yang mereka hembuskan lebih mengerikan daripada kematian mereka sendiri. Tunggu saja. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.